Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Hasan di Freelance Channel. Pada video sebelumnya yang pada saat saya menjelaskan tentang ini si buku saku pelaut, teman-teman bisa lihat ya di video itu kalau saya dengan gampangnya menerjemahkan halaman yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan cara cuman drag and drop. Pada video ini saya akan menjelaskan aplikasi apa dan bagaimana cara menginstalnya agar mendapatkan maksudnya mendapatkan kinerja yang sempurna dari aplikasi itu. Jadi aplikasi tersebut bukan hanya menerjemahkan halaman dari satu teks dari satu file yang berupa tulisan, tapi juga bisa kita gunakan untuk nanti ketika kita mau mengirim pesan ke orang lain yang menggunakan bahasa Inggris. Karena kita tahu sendiri kalau ya kita tidak semua yang bisa dan jago berbahasa Inggris. Oke, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dibantu dengan tekan tombol like, kemudian subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa bila video ini dirasa bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang lain sehingga kita sama-sama mendapat manfaatnya. Oke, lanjut saja kita ke tutorialnya untuk penginstalan aplikasi. Pertama-tama seperti biasa kita ke Play Store. Kita buka Play Store. Kemudian kita cari aplikasi namanya U-Dictionary kalau tak salah ini. Ya, U-Dictionary. Oke, ya benar, ini yang gambar U ini. Ini aplikasi kalau untuk aplikasi terjemahan saya rasa ini yang paling bagus kalau menurut saya. Tapi orang berbeda-beda ya. Tapi kalau menurut saya ini yang paling bagus. Kita install aja. Oke, menunggu sebentar. Filenya agak besar untuk sebuah aplikasi terjemahan ya. Tapi ya memang aplikasi ini bagus kalau menurut saya. Cuman aplikasi ini kalau nggak salah kelemahannya dia online, harus online kalau nggak salah. Tapi saya belum mencoba yang versi offline-nya. Tapi kalau yang versi saya pakai ini dia online. Oke. Jadi ketika pertama kali kita buka, dia akan tampilannya seperti ini. Kita klik saja mulai. Oke. Ini ya ternyata bisa untuk offline. Cuman kita harus mengunduh paket offline-nya. Oke, ini sudah selesai. Iya. Oke. Sudah. Oke. Nah, untuk mengaktifkan terjemahan yang seperti kemarin yang saya tunjukkan di video sebelumnya yang drag and drop, kita harus ini tadi kita geser ke bawah ya. Tadi saya ketika dalam tampilan awal ini kita geser ke bawah, kita akan menemukan kotak ini yang ada tulisannya ajaib, ini kita aktifkan. Kita aktifkan. Nah, oke, dia akan ada minta perizinan untuk
start in background. Oke. Kemudian di sini di bawahnya ada tampil depan di antara aplikasi lain. Ini kita buka. Nah, kita izinkan. Oke, kita balik lagi. Ya. Ini aksesibilitas, kita buka lagi. Oke, kita cari U, kita geser ke bawah, kita cari U dictionary. Nah, ini kita aktifkan. Layanan ini akan melakukan aksi break. Ini nggak tahu apa kepanjangannya. Tapi yang pasti ini harus kita aktifkan untuk mendapatkan ini performa yang maksimal dari aplikasi ini. Oke, sudah selesai. Jadi ketika ini sudah selesai, ya kita keluar dulu. Nah, ketika pengaturan yang tadi kita lakukan tadi sudah selesai, maka di sisi-sisi HP kita akan muncul yang gambar U seperti ini. Dan ketika kita biarkan, dia akan tenggelam ke samping. Tapi ada sedikit, ini. Jadi saya akan contohkan untuk pesan misalnya. Ketika kita mau kirim pesan ke orang lain, misalnya saya mau kirim ke ini teman saya ini, tulisannya misalnya kita mau kirim pesan. Kita anggap aja si orang ini orang Inggris. Orang luar negeri, atau orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi kita tinggal ketik aja berbahasa Indonesia tujuan, misalnya ya, kamu sebentar, saya pakai ini agak mengganggu ini. Oke, sebentar. Kamu kemana? Oke. Kalau di terjemahan yang lainnya, saya biasanya mengcopy, pilih semua, saya copy, kemudian saya pergi ke aplikasi lain, saya paste, saya terjemahkan, kemudian saya copy lagi, saya balik ke sini lagi. Itu kan repot. Kerjanya sangat repot lah kalau menurut saya. Nah, kalau ini gampang, kita tinggal tarik aplikasi U ini, kita tinggal pindahkan ke sini. Nah, dia langsung akan berubah menjadi bahasa Inggris. Jadi tinggal kita send. Nah, dia akan kata-katanya menjadi bahasa Inggris. Nah, menjadi bahasa Inggris. Ini. Jadi bahasa Inggris dia. Jadi ketika kita mendapatkan pesan dari orang lain dengan bahasa Inggris, ini saya tidak bisa mencontohkan pula karena HP saya yang banyak pesan-pesan dari orang luar itu yang saya pakai sekarang untuk merekam. Tapi ketika ini kita mendapat pesan, kita anggap ini yang tulisan nggak aktif dah, aku telepon balikin. Kita anggap pesan yang mana? Nah, kita anggap pesan yang ini, pesan yang saya nggak ada di sini, nggak ada WA. Ini pesan dari orang tersebut. Kita tinggal mengartikan, tinggal mendrag ini aja, mendrag ini. Mendrag ini akan kita tahu. Oh, artinya ini. Tapi saya tidak bisa contohkan di sini. Tapi mungkin nanti saya coba sambung dengan, saya coba tes di situ, saya buat untuk videonya saya sambung sini. Tapi kalau tidak ya, tapi intinya seperti itulah. Ketika kita dapat pesan dari orang lain, kita tinggal drag ke sini, kita pindahkan ke sini. Kita sudah tahu artinya. Ketika kita ingin balas, kita tulis di sini. Kemudian kita terjemahkan dengan cukup menggeserkan ini. Cukup menggeserkan kata-kata U ini ke sini. Ini karena bahasa Indonesia jadi dia agak bingung ini.
Nah, tinggal menggeserkan tombol U ini ke sini. Cara menggeserkannya ketika ini kita tahan gini, nah ini dia semua akan berubah jadi bahasa Inggris ini ketika kata-kata kita terjemahkan. Jadi sangat gampang memang kalau menerjemahkan. Ini tidak hanya digunakan WhatsApp ya, di Gmail misalnya. Di Gmail kita misalnya kita mau terjemahkan ini nih. Kita coba menerjemahkan. Nah, ini bahasa Indonesia ini. Ini bahasa Indonesia, kita mau Nah, nih, kita terjemahkan menjadi bahasa Inggris. Ya. Jadi cukup gampang sekali, geser dan tahan. Jadi misalnya kita mau terjemahkan yang ini, kita cukup drag dan tahan di sini, dia akan berubah jadi bahasa Inggris. Begitu juga bila ini bahasa Inggris, sama kita cukup drag dan tahan, dia akan berubah jadi ini ada yang berbahasa Inggris nih. Kita coba lihat. Nih, bahasa Inggrisnya juga. Saya mau cari dulu yang contohnya bahasa Inggris ya, ada nggak di sini ya? Nggak ada, semuanya bahasa Indonesia nih. Nggak ada. Nggak ada. Saya coba cari yang bahasa Inggris. Kita bikin coba dari ini, how to make misalnya udah. Oke. Nah, ini berbahasa Inggris nih kan. Kita coba menerjemahkannya. Ini mana dari ketutupan apa ini? Oh, ini websitenya enggak. Bentar, kita cari. Oh, ini misalnya kita mau menerjemahkan ini, gampang, kita tinggal tahan, bukan, tahan dan tahan di sini. Jadi kita tidak perlu copy paste ke aplikasi lain, lihat artinya, kemudian copy lagi dari sana, terjemah ke sini. Cukup tarik dan tahan. Nah, langsung terjemah ke bahasa Indonesia. Jadi gimana? Mudah dan bermanfaat kalau menurut saya. Kenapa? Karena ya terus terang bahasa Inggris saya low. Jadi ketika saya dapat WhatsApp dari teman yang di luar negeri, kalau tidak ada aplikasi ini saya sangat kesulitan. Bisa sih membalas dengan menerjemahkan dulu ke aplikasi lain kalau tidak pakai aplikasi ini, tapi membutuhkan waktu yang lama. Jadi dengan aplikasi ini kalau menurut saya sangat terbantu sekali. Jadi kita tinggal cukup tahan, sudah dapat artinya. Jadi sangat mudah. Jadi itulah secara singkat penjelasan tentang aplikasi ini yang bagi saya ini memang sangat bermanfaat. Mungkin teman-teman juga, ya mungkin tidak semua dari kita yang sangat fasih dengan bahasa Inggris ya. Apalagi kalau soal tulisan, soalnya ya kita tahu sendiri kalau bahasa Inggris tulisan sama bacaannya suka berbeda. Jadi kalau menurut saya aplikasi ini sangat bagus. Untuk teman-teman mungkin yang mau mencoba mencari video saya yang lainnya, boleh dicek di video-video di sebelah sini.
mungkin ada yang lebih bermanfaat. Dan juga tolong diklik foto saya di bawah ini. Jadi untuk video yang ini sekian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.